Yuk, geng baru tahu. Siap buat ngebongkar aib kita semua di dapur? Lo pasti sadar, lo beli ice coffee di kafe mahal. Es batunya gila, bening banget kayak kaca. Crystal clear, gak ada putih-putihnya sama sekali. Keren banget. Terus, lo coba bikin di rumah. Lo buka kulkas, lo ambil es batu dari freezer lo, dan hasilnya hancur. Es batu lo keruh, putih-putih di tengahnya. Banyak gelembung-gelembung kecil, kelihatan murah. Kenapa? Kenapa kita gagal di level semudah bikin es batu? Dari kecil, nyokap atau nenek kita pasti bilang, kalau mau es batunya bening, pakai air mateng. Oke, kita nurut. Kita rebus air, kita dinginin, kita masukin freezer. Hasilnya emang jadi agak mendingan, lebih bening dikit lah. Tapi kok di tengahnya masih ada intinya yang putih ya? Gak kayak di kafe. Apa kita dibohongin? Apa air matang itu mitos? Selamat datang di Baru Tahu. Dan hari ini kita bakal bedah tuntas ilmu hitam di balik es batu bening. Siap-siap karena spoiler alertnya, ini semua adalah soal angin dan sampah yang kejebak di dalam air. Oke, kita mulai dari musuh utama. Kenapa es batu rumahan itu keruh? Musuh utamanya adalah gas terlarut. Lo harus paham, air mentah yang keluar dari keran lo itu kelihatannya bening. Tapi sebenarnya dia penuh sama angin. Dia penuh sama gas-gas yang larut di dalamnya. Oksigen, nitrogen, dan lain-lain. Bayangin aja air mentah itu kayak soda water atau sparkling water, tapi gelembungnya 1000 kali lebih kecil sampai nggak kelihatan mata. Nah, pas lo masukin air mentah ini ke freezer, proses pembekuan dimulai. Disinilah baru tahu momen lo pertama. Air itu, pas dia mau berubah jadi es alias kristal, dia itu sombong. Dia pengen jadi murni. Dia cuma mau molekul air H2O doang. Jadi, pas kristal es mulai terbentuk, dia bakal nendang semua hal yang bukan air. Dia nendang si angin, gas tadi. Hus, pergi loh. Dia nendang si sampah, mineral tadi. Ngapain lo di sini? Masalahnya, di freezer rumah kita proses bekunya super cepat. Dan bekunya dari semua sisi. Dari atas, bawah, kiri, kanan, semuanya beku ke arah tengah. Kristal es terbentuk dari pinggir. Angin alias gas yang ditendang-tendang tadi kabur dong ke tengah. Tapi dari semua sisi, kristal es lain juga ngejar. Akhirnya, si angin ini terjebak, terkepung di tengah. Nggak bisa kabur kemana-mana. Hasilnya, jutaan gelembung udara super duper kecil terperangkap di dalam es batu. Dan jutaan gelembung inilah yang bikin es batu lo kelihatan keruh atau putih. Itu bukan kotoran guys. Itu adalah angin yang gagal kabur pas proses pembekuan. Sekarang kita panggil jurus nyokap, air mateng. Kenapa air mateng bikin es lebih bening? Lu lihat air pas lagi direbus. Dia ngapain? Blebek, blebek, blebek. Gelembung-gelembung gede keluar kan? Itu adalah proses di mana air lagi buang nafas gede-gedean. Semua angin alias gas terlarut yang tadi kejebak di dalamnya dipaksa keluar sama panas. Air mateng yang udah mendidih adalah air yang miskin gas. Udaranya udah kabur semua. Sekarang, lo ambil air mateng yang udah miskin gas ini. Lo masukin freezer. Proses yang sama terjadi. Es mulai beku. Dia mau nendang gas, tapi anginnya udah nggak ada. Udah kabur pas direbus. Nggak ada atau tinggal sedikit gas yang bisa dijebak. Hasilnya, es batu lo jadi jauh lebih bening. Jurus nyokap lo 100% terbukti secara sains. Tapi tunggu dulu. Bang, gua udah pakai air mateng. Kok tengahnya masih ada inti putih kecil ya? Selamat datang di musuh kedua, mineral. Air keran lo, bahkan air mateng, itu masih ngandung sampah lain selain gas, yaitu mineral terlarut. Kalsium, magnesium, natrium. Gampangnya, kapur. Proses pembekuan alias freezing juga nendang mineral-mineral ini, sama kayak gas. Mereka ditendang ke tengah, dan karena bekunya cepat dari segala arah, mereka kejebak juga. Jadi, inti putih yang masih sisa di es batu air matang lo itu adalah kuburan massal para mineral. Boiling atau merebus ngilangin gas, tapi boiling tidak ngilangin mineral. Inilah kenapa es batu air matang lo lebih bening.
karena gasnya hilang. Tapi nggak sempurna, karena mineralnya masih ada. Terus, gimana caranya kafe bikin bening kayak kaca? Apa mereka pakai air dari mata air surga? Bukan, mereka pakai trik pembekuan. Ini baru tahu momen terbesar loh. Namanya directional freezing, alias pembekuan searah. Kalau freezer kita ngebekuin dari segala arah, bikin sampah kejebak di tengah, mesin es batu mahal di kafe atau trik cooler box ngebekuinnya cuma dari satu arah. Bayangin lo ngebekuin es cuma dari atas ke bawah. Lapisan atas mulai beku, dia jadi es bening. Sambil dia beku ke bawah, dia nyapu semua sampah alias gas dan mineral ke bawah. Dia dorong terus kayak bulldozer. Es bening makin tebel di atas, sampahnya makin numpuk di bawah. Di akhir proses, lo dapet balok es raksasa di bagian atas yang 100% kristal clear. Dan di bagian bawah yang nggak dipakai atau dibuang, lo dapet bongkahan es jelek yang isinya semua sampah gas dan mineral tadi. Mereka memisahkan yang bening dari yang keruh. Itulah rahasianya. Jadi, mau bikin es sekelas kafe, langkah pertama, pakai air yang paling murni. Air RO, distilasi, atau aquades, biar mineralnya 0. Langkah kedua, rebus air itu 2 kali, biar gasnya 0. Langkah ketiga, bekuin pakai metode directional freezing, biar kalau ada sisa sampah, kesapu semua. Ribet banget, makanya es batu bening itu mahal. Jadi, kesimpulannya, es keruh itu angin ditambah mineral kejebak. Es air mateng lebih bening karena anginnya udah kabur pas direbus. Gimana? Lo baru tahu kan?